Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Semuanya boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Mari hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang sudah Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami hamba-hamba-Mu datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami, hati kami ke dalam tangan-Mu. Bila saat ini Engkau penuhi kami semua dengan kasih-Mu. Kami boleh merasakan jamahan-Mu melalui puji-pujian yang akan kami naikkan. Dan kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Kuasai kami Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Bertahtalah atas setiap puji-pujian yang akan kami naikkan Bapa. Dan biarlah semuanya boleh berkenan, boleh indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan buka, kami akan mulai ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mari saat ini kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, Allah kita yang besar, Allah kita yang mulia. Mari katakan dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamanya.
Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Mari bawa hatimu, mari angkat hatimu. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terbaik Tuhan. Mari Tuhan, bertata dalam setiap kehidupan kami melalui darah-Mu Yesus yang sudah Kau curahkan buat kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, biar melalui pujian ini kita boleh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang mungkin saat ini kita rasakan begitu sedih, khawatir, takut, tapi ingatlah Tuhan kita baik. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mengucap syukur kembali di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan, selamanya Engkau baik bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Mari bertepuk tangan semuanya, kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya.
Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dan Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini mungkin dalam kehidupan kita masih mengatakan, mana sih kebaikan Tuhan? Apa sih kebaikan Tuhan? Aku kok masih sakit? Aku kok masih khawatir? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, ingatlah bahwa kebaikan Tuhan tak ternilai, tak terukur. Mari saat ini, kalau dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kegoncangan, kekhawatiran, ketakutan dengan kondisi yang kita hadapi pada saat ini, percayalah dan pegang erat iman kita kepada Tuhan. Karena dengan darah-Nya Tuhan sudah menebus kita, dengan kasih-Nya Tuhan sudah menyelamatkan kita. Terlalu banyak kebaikan Tuhan, sungguh tidak ternilai, bagaikan harta dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita, hidup kita, untuk sebentar kita akan mendengar suara Tuhan. Biarlah benar-benar firman itu boleh hidup dalam setiap kehidupan kita, boleh kita imani, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada ternilai kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Tiada ternilai dengan harta, tiada ternilai dengan tahta, tiada terukur besar kasih setiamu. Kau Raja rela jadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada ternilai besar kasih setiamu kepadaku. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu
menjadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada ternilai besar kasih setiamu kepadaku. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku. Sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak ternilai. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku. Sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak ternilai. Sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak ternilai. Sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak ternilai. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Hari-hari yang saat ini mungkin kami lalui tidak seperti yang kami inginkan Tuhan. Tapi kami percaya rencana-Mu indah bagi kehidupan kami. Penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Terlebih kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami yang mengandalkan Engkau. Kami sungguh percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami terlalu percaya Bapa, kasih setia-Mu kekal bagi kami sampai selama-lamanya dan akan kami nikmati sampai seterusnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kuasai kami semua. Terlebih kami menyerahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat marifat yang dari surgawi. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui lidah mulut hamba-Mu Bapa. Dan biarlah itu menjadi kekuatan, boleh menjadi kesegaran dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami menjadi pendengar-pendengar yang baik. Terlebih ajar kami untuk sanggup melakukan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berkaryalah dalam setiap kehidupan kami, bergerak dalam setiap kehidupan kami, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam, boleh diam, dan boleh berbuah dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan taburan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa hari ini
kita ada di penghujung bulan Juli. Setengah tahun berlalu di dalam mengarungi kehidupan di tahun 2020 ini. Kondisi, situasi banyak telah kita alami dan kita hadapi. Tapi satu perkara, bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan berikan kemenangan di atas segala badai kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar pada hari ini dengan tema menang atas badai kehidupan. Menang atas badai kehidupan. Kita akan belajar dalam satu tokoh, dalam satu peristiwa di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kita akan mencermati bersama-sama secara keseluruhan, tapi kita akan baca. Saya ambil beberapa ayat dan itu yang menjadi satu perenungan pada hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 dengan tema hari ini, menang atas badai kehidupan. Bagaimana Bapak Ibu saudara sekalian sudah menemukan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27? Mari kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1-2. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak ke Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Ayat 4-5. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamifilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Ayat 7-12. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmoni. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Ayat 14-16. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai, sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Ayat 18-20. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ayat 42-44.
Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin pembacaan kita terlalu panjang, tetapi mari kita akan belajar dalam satu kisah, di mana kisah ini merupakan satu perjalanan dari Paulus ke Roma. Dan perjalanan itu cukup jauh, kurang lebih 3.220 km. Coba bayangkan perjalanan yang begitu jauh. Dan untuk menghindari laut bebas, maka kapal yang dia ikuti, yang dia tumpangi adalah mereka tidak mengambil jalan untuk terus masuk di laut bebas, tapi mereka mulai menyusuri, mengikuti garis pantai. Dan ternyata Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perjalanan itu tidak semudah apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan. Mereka memikirkan, kalau kita mengikuti garis pantai, mungkin gelombang, badai itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu berisiko. Tapi kita perhatikan di sini Bapak Ibu saudara sekalian, berkali-kali kapal itu mengalami satu hambatan, di mana ada badai silih berganti. Dan berkali-kali mereka mengalami cuaca yang buruk. Sehingga dikatakan tadi, mereka mengalami satu susah payah untuk berlabuh dari satu pelabuhan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu, mereka sebenarnya menghindar dari laut bebas, laut lepas, yang tentunya banyak halangan, banyak rintangan. Tetapi justru mereka ketika mereka menyusuri tepi pantai, garis pantai, apa yang terjadi? Tidak pernah mereka bayangkan. Ternyata mereka juga mengalami badai silih berganti. Mengalami satu peristiwa dan bahkan kita perhatikan, mereka tidak mampu untuk menghadapi. Ada kalanya cuaca itu baik, tenang. Mereka mulai melakukan perjalanannya. Tidak lama mereka juga menghadapi badai maut datang menghempas kapal mereka. Sehingga kita perhatikan tadi, kapal mereka karam. Dan bahkan kapal mereka pecah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan susah payahnya, dengan daya upaya, dengan segala akal, cara mereka untuk mengatasi supaya mereka bisa melewati badai itu dan sampai kepada tujuan itu dengan selamat. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak berhasil. Dan bahkan kita perhatikan tadi, Paulus mengatakan kita sudah 14 hari loh diombang-ambingkan. Mereka mengalami kelaparan, haus. Mereka mengalami kedinginan. Mereka basah karena air. Dan mereka mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Mereka bisa kaku kakinya. Karena apa? Mereka terendam air. Karena ada banyak air yang masuk di kapal itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukannya mereka dengan daya upaya menghasilkan yang baik, tetapi apa yang terjadi? Kegagalan yang begitu fatal.
ayat yang ke-41 di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Ternyata kandaslah kapal itu. Kapal itu kandas dan bahkan buritannya hancur. Dipukul oleh gelombang yang hebat. Mereka mengalami yang namanya kegagalan. Kapalnya hancur, pecah. Dan kondisi yang seperti itu membuat mereka kacau. Membuat mereka panik. Membuat mereka takut. Dan bahkan kita perhatikan ayat 42. Mereka berniat untuk membunuh tahanan-tahanan. Termasuk Paulus itu. Untuk apa? Dibunuh. Supaya mereka tidak melarikan diri. Coba dalam keadaan yang seperti itu. Kacau. Takut. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Tentu mereka akan lari masing-masing untuk menyelamatkan. Tapi perhatikan di situ. Kondisi situasi yang begitu kritis. Karena ada bahaya, ada masalah, ada problem, ada badai kehidupan, ada penyakit dan lain sebagainya. Ada tekanan yang terus silih berganti. Perhatikan, akan mengakibatkan ketakutan. Coba kita perhatikan dalam hidup kita. Bukan semakin kita tuh bisa punya harapan, tapi justru ketika menghadapi tantangan badai dalam kehidupan, kita merasa takut. Bukan hanya takut, mereka mengalami putus asa, mereka mengalami putus harap. Dan ketika mereka mengalami ketakutan, putus asa, putus harap, apa yang terjadi? Tindakannya akan negatif. Perhatikan, ketika kita takut, ketika kita tidak punya harapan, ketika kita putus asa, perhatikan, tindakan kita akan menjadi tindakan yang tidak benar. Tindakan kita akan tindakan negatif. Pikiran kita juga pikiran negatif. Apa, saudara? Jelas tadi dikatakan, mereka bermaksud untuk membunuh. Artinya apa? Kematian. Bukankah seringkali pola pikir kita, tindakan kita mengarah kepada kematian? Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dalam peristiwa ini ditutup dan diakhiri dengan apa? Bukan kematian, bukan korban. Perhatikan, tetapi ayat ini ditutup dengan apa, saudara? Coba kita baca ayat yang ke-44 bagian B. Yaitu apa? Kita melihat di sini, bukan kematian, bukan korban, tetapi selamat. Itu mengatakan demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Bapak, Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, semuanya selamat. Ini merupakan satu kemenangan. Perhatikan, mengalami satu kemenangan. Dengan tegas dikatakan, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentunya tidak semua orang itu menyukai yang namanya badai. Apalagi badai itu menimpa di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika badai itu datang, maka apa pandangan, apa persepsi manusia ketika badai itu datang?
maka tentunya kita akan menganggap badai itu jahat. Ya kan? Badai itu negatif. Dan bahkan masalah badai kehidupan itu tidak membuat dan tidak memberi keuntungan. Coba perhatikan di dalam peristiwa perjalanan Paulus untuk menuju ke Roma. Mengatakan begitu sulit sukarnya. Bukankah seringkali di dalam kehidupan kita, cara pandang kita, bahwa badai itu tidak menguntungkan. Badai dalam kehidupan kita adalah badai yang jahat. Dan bahkan kita berpikiran negatif. Seperti apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka ingin membunuh tawanan-tawanan itu. Karena mereka khawatir kalau tawanan itu melarikan diri. Dan mereka yang mengawal, mereka kena sanksi hukuman. Karena mereka tidak bisa menyelamatkan para tahanan itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ingat, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, manusia itu pasti akan mengalami berbagai macam masalah. Manusia akan mengalami berbagai macam kesulitan dan bahkan akan menghadirkan luka hati di dalam kehidupan. Mari kita akan merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita untuk hari-hari ini. Badai kehidupan yang menyerang dan menimpa di dalam kehidupan kita. Bukankah seringkali membuat luka di dalam hati kita? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, semua badai kehidupan itu berpotensi untuk apa? Menghantam, untuk menerpa dan melukai hidup kita. Oleh sebab itu jelas tadi katakan, badai itu dengan cara pandang kita tidak menguntungkan, jahat, negatif dan lain sebagainya. Ketika badai hidup itu menerpa manusia, tentunya manusia itu pasti akan merespon. Sebagaimana yang dialami oleh Paulus bersama dengan teman-teman dalam satu kapal itu. Ketika badai itu datang, tentunya mereka meresponi. Apa yang mereka lakukan? Apa respon mereka? Tadi katakan ada yang buang semua barang-barangnya, muatan-muatannya. Mereka berusaha untuk apa? Keluar, lari, menjeburkan dirinya, tinggalkan kapalnya. Ada banyak hal. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, manusia. Ketika badai itu, tentunya kita akan merespon. Dan ternyata respon itu ada dua bagian. Yaitu responnya negatif dan juga responnya positif. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi problem hidup kita, dan ketika kita meresponi, maka ada dua bagian ini. Respon kita negatif atau positif. Dan ketika kita meresponi negatif, apa yang terjadi? Kita akan menyerah. Ya kan? Menyerah dengan badai kehidupan. Menyerah dengan masalah kita. Aku tidak mampu, aku nggak bisa kok. Terlalu besar, terlalu berat badai dalam hidupku. Terlalu besar, terlalu berat masalah, ujian yang ada di dalam hidupku.
maka kita akan menyerah. Udah biarin sajalah. Terbuai dengan masalah dan bahkan kita hanyut dengan masalah. Bukan hanya kita menyerah, tapi kita juga menyalahkan keadaan. Itu respon negatif. Ya ini loh gara-gara kondisi yang seperti ini. Ya ini loh gara-gara situasi seperti ini. Coba perhatikan, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan badai kehidupan. Bukankah kita seringkali menyalahkan keadaan itu? Gara-gara COVID, gara-gara tidak bisa bekerja, gara-gara ini semua tertutup, ya kan keadaan disalahkan. Dan bahkan bukan hanya menyalahkan keadaan, tapi seringkali kita mengkambing hitamkan orang lain. Ya, seperti kita alami tadi di dalam kisah itu. Mungkin mereka mengatakan, ini loh gara-gara saya percaya dengan nahkoda. Saya nggak percaya dengan yang namanya Paulus. Paulus katakan jangan berangkat, ini kondisi yang tidak baik. Kita akan mengalami perjalanan yang buruk. Kita lihat tadi katakan, mereka justru percaya kepada nahkoda. Sehingga mereka melakukan perjalanan dan ternyata mereka juga mengalami badai, dihantam oleh badai yang begitu besar. Nyalahkan, mengkambing hitamkan. Kalau kita hanya merespon secara negatif. Bukan hanya mengkambing hitamkan, tapi puncaknya adalah menyalahkan Tuhan. Coba perhatikan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukankah ketika kita diterpa badai kehidupan yang begitu besar dan bahkan mengakibatkan kapal itu pecah, karam, tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Bukankah seringkali kita salahkan Tuhan? Engkau tidak tahu kondisiku, engkau tidak mengasihi aku, engkau tidak memperhatikan apa yang aku hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, itu respon negatif terhadap badai yang menerpa kehidupan manusia. Tapi ketika ada yang menghadapi dan meresponi badai itu dengan positif, apa yang terjadi? Ketika badai itu tiba dan kita mengalami badai besar dalam kehidupan kita, maka orang yang meresponi secara positif, dia akan optimis. Selalu berpengharapan. Dia punya pandangan baik. Sehingga sikapnya adalah selalu mempunyai harapan baik di dalam segala hal. Badai boleh datang. Badai itu akan membuat kami semakin dewasa. Badai itu boleh datang, membuat kami menjadi orang yang kuat, yang tangguh. Itu kalau responnya positif. Optimis. Selalu berpengharapan. Dan orang yang menanggapi atau meresponi secara positif, bukan saja optimis, tetapi dia antusias. Bergairah, semangat. Ya, ketika badai itu datang, dia hadapi dengan bergairah, dengan semangat. Bukan hanya itu, tapi dia juga percaya diri. Ya, percaya menghadapi badai itu. Dan tentunya dia pasti akan bisa mengatasi badai itu. Keluar dari badai, menang atas badai kehidupan. Dan orang yang meresponi secara positif, maka dia memiliki satu keyakinan bahwa badai itu pasti berlalu.
Badai itu pasti berlalu. Kenapa badai itu pasti berlalu? Karena badai itu sifatnya hanya sementara. Perhatikan, badai sifatnya sementara dan badai itu pasti berlalu. Amin. Mari milikilah respon positif di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat lebih jauh. Apa toh rahasianya Paulus itu menang atas badai kehidupan ini? Apa rahasianya? Tadi katakan kita harus meresponi dengan positif. Coba kita akan perhatikan. Apa rahasianya? Yang pertama, tetap bertahan. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Paulus yang berkata, ayo kita tetap bertahan. Dan bahkan jauh sebelumnya, kita perhatikan, Paulus sudah mengingatkan. Apa yang diingatkan? Apa yang dikatakan? Coba kita lihat ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Bahwa Paulus mengingatkan, saudara-saudara, perhatikan kita akan mengalami yang namanya kesukaran-kesukaran. Dan bahkan kita akan mengalami satu kerugian yang besar. Bukan saja dikatakan di situ muatan-muatan kapal, isi yang ada di kapal, tetapi juga dikatakan nyawa kita bisa hilang. Perhatikan ayat itu. Itu sudah diingatkan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap ngotot. Coba kita perhatikan ayat 11 dan ayat yang ke-18. Dia lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataannya Paulus. Ayat yang ke-18 dengan tegas. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Benar enggak? Apa yang dikatakan, apa yang diingatkan Paulus kepada mereka? Kita akan kehilangan, kita akan merasa kerugian, kita akan mengalami kesukaran. Tapi mereka ngotot. Mereka tidak mau mendengar. Akibatnya kita sudah lihat di sini. Kalau sudah mengalami seperti itu, mereka buang semua muatan-muatan untuk meringankan beban sehingga mereka tidak terombang-ambingkan. Begitu sangat besar pengaruh badai itu dalam hidup. Akhirnya kita perhatikan ayat yang ke-20. Apa yang terjadi? Mereka putus asa. Karena apa? Biasanya mereka tidak ada arah petunjuk. Ya, kompas. Tapi dia menggunakan yang namanya bintang. Tapi ternyata gelap. Tidak ada tanda-tanda bintang. Angin badai begitu dahsyat terus-menerus mengancam. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak punya pengharapan. Mereka putus harapan. Mereka tidak menikmati. Perhatikan, putus asa. Ada pepatah mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Ya kan? Sudah terjadi. Maka apa yang terjadi? Apakah kita terus lari? Tidak. Walaupun nasi sudah menjadi bubur. Tapi mari kita perhatikan. Tetap untuk bertahan. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ketika diliputi rasa takut menghadapi badai besar yang melanda. Yang menghantam mereka. Perhatikan. Masih ada harapan.
Perhatikan, masih ada harapan. Coba kita lihat ayat 23-24. Apa yang dikatakan Paulus kepada mereka? Bahwa malaikat Tuhan, tadi malam malaikat Tuhan itu datang. Ya, perhatikan. Siapa malaikat Tuhan? Kalau dalam perjanjian lama itu berbicara tentang adalah Allah sendiri. Dan kita perhatikan Tuhan utus malaikat dari Allah. Untuk apa? Datang. Itu dikatakan, tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Perhatikan. Berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut. Apa yang dikatakan malaikat? Jangan takut. Dan kita lihat ada 365 kali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Alkitab mengatakan, Allah berkata jangan takut. 365 berarti apa? Setiap hari kita diingatkan, setiap hari kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jangan takut. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi katakan masih ada harapan. Karena Tuhan menyatakan jangan takut. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Ayat mengatakan akan disertai oleh Tuhan. Ya. Allah akan menyertai. Allah akan menyelamatkan. Bukan hanya Paulus saja. Perhatikan. Bukan hanya Paulus saja. Tetapi semua orang yang ada bersama-sama dengan Paulus. Ayat ini dikatakan dengan tegas. Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Di balik badai itu masih ada harapan. Oleh sebab itu, ayo kita tetap bertahan, jangan lari dari badai. Jangan kita mengatasi badai itu dengan kekuatan kita. Mengapa harus tetap bertahan? Coba kita perhatikan ayat yang 23. Dengan jelas dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Perhatikan. Allah yang aku sembah. Perhatikan, Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Di dalam terjemahan lain mengatakan, Allah yang memiliki saya datang kepada saya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Amin. Allah datang kepada miliknya, berdiri di sisinya. Luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ayo kita tetap bertahan. Ya. Artinya apa di dalam ayat 23 ini? Bahwa Allah itu selalu menyertai. Amin. Allah selalu menyertai. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bukankah ketika badai menerpa, kita tidak dapat melihat Tuhan hadir dan mendampingi kita? Perhatikan. Bukankah ketika badai itu menerpa, ternyata kita tidak bisa melihat Tuhan hadir dan mendampingi kita? Ingat, Tuhan itu melihat kita. Dalam kondisi yang seperti itu, jelas dikatakan. Tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, bukankah ketika badai menerpa, kita merasa bahkan Tuhan itu sangat jauh. Tapi perhatikan, Tuhan itu beserta kita.
Dan Tuhan itu sedang mengamat-amati kita. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Allah berfirman. Dikatakan di situ, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan, itu garisnya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun, satu kali pun tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, tetaplah bertahan ketika itu badai datang menempa dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan itu menyertai. Tuhan tidak membiarkan kita. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita sekali. Penyertaan Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Ingatlah. Ingatlah. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Tuhan mengatakan kepada kita, ingat, aku menyertai kau sampai akhir zaman. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, percayakah akan janji Tuhan ini? Mari, dalam keadaan badai yang menerpa dalam hidup kita. Mungkin kita seperti yang dialami oleh Paulus. Bahkan sampai pecah kapal. Dan kapal itu karam. Tapi perhatikan, Tuhan menyertai. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Allah tidak akan pernah gagal untuk menyertaimu sampai selama-lamanya. Allah tidak pernah gagal untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Meskipun seringkali kita gagal untuk tetap bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, apa janji Tuhan? Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan itu Dia pasti akan menepati. Allah tidak pernah berdusta. Perhatikan, Allah tidak pernah berdusta. Dia setia memegang setiap firman-Nya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Dengan tegas dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Perhatikan, Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Allah tidak berdusta. Dia setia pegang akan setiap firman-Nya. Dan saya yakin itulah yang membuat kita untuk kita tetap bisa bertahan di dalam badai kehidupan kita. Mazmur 119 ayat yang ke-140 dikatakan, janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Perhatikan, janji Tuhan sangat teruji. Masihkah dalam hidup kita tidak meyakini, tidak mempercayai akan janji Tuhan? Perhatikan, janji Tuhan ya dan amin. Dia setia memegang firman-Nya. Allah tidak pernah lalai dan Dia sangat teruji. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ada satu pujian yang begitu sangat menggairahkan dalam hidup kita hari ini. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Percayakah kita? Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua.
yang dapat ku pinta. Katakan, aku percaya, janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Katakan, aku percaya. Hari ini mari kita akan percaya kepada Tuhan bahwa janjinya iya dan amin. Dia setia. Dia tidak pernah gagal dan janjinya sangat teruji. Mari kita mau tetap bertahan di dalam situasi apapun, dalam badai apapun. Tuhan pasti akan melepaskan kita. Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan ini. Katakan, aku percaya anugerahmu besar. Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saya yakin Tuhan akan lakukan satu perkara yang besar di dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang dua, apa rahasianya? Kembali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-25. Kisah 27 ayat 25. Paulus mengatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Apa rahasianya untuk mendapatkan kemenangan dari badai kehidupan kita? Yaitu percaya kepada Yesus. Seberapa dikatakan oleh Paulus, karena aku percaya kepada Allah. Sebab apa yang dinyatakan semuanya itu pasti terjadi. Coba kita lihat, kita akan bandingkan ayat yang ke-22 dengan ayat yang ke-44 bagian yang ke B. Ayat itu mengatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Perhatikan, semuanya akan selamat, semuanya tidak binasa kecuali kapal ini. Coba kita lihat bagian yang terakhir di dalam ayat yang ke-44 bagian B. Apa yang terjadi? Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengatakan semuanya pasti terjadi. Kalau Tuhan katakan engkau akan selamat kecuali kapal ini, maka kita lihat ayat yang ke-44 bagian B yang terakhir katakan, ternyata semuanya selamat naik ke darat. Amin. Oh, luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Sebab apa yang dinyatakan semuanya itu pasti terjadi. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi jelas Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika badai itu menerjang begitu besar, ketika badai itu begitu kuat untuk menerpa, perhatikan, Allah akan membantu, Allah akan menolong kita melewati semua badai. Allah akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, taruhlah iman, percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memegang kendali atas hidupmu. Tuhan akan memegang kendali atas masalah terjadi dalam hidupmu. Yaitu apa ayat mengatakan?
mendatangkan kebaikan. Perhatikan, mendatangkan kebaikan, akan menghasilkan yang baik. Hari ini menjadi satu hari yang penuh dengan sukacita. Kesempatan yang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil satu sikap, meresponi dengan positif. Jangan kita meresponi dengan negatif, tapi ayo hari ini kita mau tetap bertahan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan menyertai, dan marilah kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan turut ambil bagian, turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan ketika Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam masalahmu, dalam penyakitmu, dalam gelombang badai hidupmu, Tuhan turut bekerja untuk menghasilkan dan mendatangkan kebaikan, untuk menghasilkan yang baik. Dan hari ini kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hidup percaya kepada Tuhan. Taruhlah imanmu kepada Tuhan. Dan sebesar apapun, seberat apapun badai hidupmu, Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan perhatikan, Paulus dengan seluruh isi kapal, mereka yang ada, mereka selamat. Dan saya yakin hari ini engkau juga akan menikmati kemenangan atas badai hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan mempersiapkan hidup kita. Kita mau katakan, aku mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Aku mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau akan tinggal di dalam hidupku selamanya. Dan aku boleh menikmati satu ketenangan, menikmati satu kesejahteraan, akan menikmati satu perlindungan, dan bahkan aku akan menikmati keselamatan. Hari ini menjadi satu hari yang begitu indah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah waktu itu berlalu tanpa satu sikap, tanpa satu komitmen di dalam hidupmu hari ini. Tuhan tahu apa beban saudara, apa badai yang menimpa dalam hidup. Hanya dekat dengan Allah sajalah kita bisa merasakan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, dekat Allahku, rasa tenang hati.
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin. Inilah kerinduan kami. Ini satu pernyataan dalam hidup kami, Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau, untuk kami boleh menikmati akan hadirat-Mu. Dan biarlah roh-Mu Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami, Bapa. Engkau ada bersama-sama di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau ada ketika kami menghadapi badai kehidupan yang menerpa dan bahkan membuat kami tidak berdaya, Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya dekat kepada Engkau kami boleh merasakan ketenangan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau menyertai sampai akhir zaman. Janji-Mu ya dan amin, bahwa Engkau tidak membiarkan aku dan tidak akan Tuhan meninggalkan aku, Bapa. Hari ini Tuhan, kami ada di dalam posisi kami, ketidakberdayaan kami, badai yang menerpa kehidupan kami, sehingga membuat kami tidak berdaya, sehingga kami putus asa, kami tidak punya harapan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau bekerja bersama-sama. Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan hari ini Bapa, kami mau tetap percaya kepada Engkau. Kami akan tetap bertahan di dalam menghadapi badai hidup kami, karena Engkau menyertai kami. Kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Tuhan akan Tuhan menyertai kami, bahwa Tuhan Engkau akan mendatangkan kebaikan, Engkau akan menyelamatkan, dan bahkan Engkau Tuhan memberikan kemenangan untuk menghadapi badai kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, tinggallah di dalam hati kami. Dan hari ini kami mau terima Engkau Tuhan untuk bertahta di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini kemenangan terjadi, hari ini kelepasan terjadi, hari ini sukacita, damai sejahtera terjadi dalam hidup kami. Hari ini pemulihan, kesembuhan, mujizat terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya, kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami yang mendengar, dan setiap yang percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin berkat Allah terus akan mengalir, penyertaan-Mu terus terjadi di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam situasi kondisi apapun sampai hari ini, kami tetap percaya bahwa Engkau menjadi penguat kami. Tuhan membuat kami untuk tetap bertahan
sampai kami boleh merasakan kemenangan itu terjadi di dalam hidup kami. Dan pasti itu terjadi di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR. Tuhan, baik dari tingkat 1, tingkat 2, provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, Tuhan, kelurahan, Tuhan, Engkau sampai ke perangkat-perangkat RT RW, Tuhan juga akan memberkati dan menyertai. Kami juga berdoa untuk para medis dan tim medis. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berada di garis depan. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI Polri. Kami juga berdoa Tuhan mereka-mereka yang terpapar oleh virus yang ada. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi kami semuanya. Dan Kau turut campur tangan, turut bekerja dalam segala sesuatu yang akan menghasilkan dan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Bagi Engkau yang sudah memanggil kami sesuai dengan rencana Engkau. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, keamanan terjadi bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gerejamu, jemaat-jemaatmu di mana mereka berada. Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok yang terkecil, kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Hamba-Mu selesai untuk menyatakan isi hati Engkau, tapi Engkau Roh Kudus terus akan berbicara dan terus akan menjelaskan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami boleh terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau tinggal di dalam hidup kami, maka Engkau akan menyertai dalam setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sekarang saudaraku kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara hari ini sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Marilah kita akan terima dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Angkat tanganku, ku sorak